Nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan negeri Syam. Banyak riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang negeri ini, termasuk keutamaan-keutamaannya, adalah 1. Bumi pilihan dan penduduk pilihan. Dari Abdullah bin Hawalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, urusan pemerintahan ini kelak akan terpecah menjadi tentara-tentara yang dipersiapkan. Ada tentara di Syam, tentara di Yaman, dan tentara di Irak. Ibnu Hawalah berkata, "Ya Rasulullah, pilihkan salah satu untukku apabila aku masih menemui zaman tersebut." Beliau bersabda, "Hendaklah engkau memilih Syam, karena negeri itu adalah negeri pilihan Nubuwat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Tentang keutamaan negeri Syam, banyak riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang negeri ini. Termasuk keutamaan-keutamaannya adalah 1. Bumi pilihan dan penduduk pilihan. Dari Abdullah bin Hawalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, urusan pemerintahan ini kelak akan terpecah menjadi tentara-tentara yang dipersiapkan. Ada tentara di Syam, tentara di Yaman, dan tentara di Irak. Ibnu Hawalah berkata, "Ya Rasulullah, pilihkan salah satu untukku apabila aku masih menemui zaman tersebut." Beliau bersabda, "Hendaklah engkau memilih Syam, karena negeri itu adalah negeri pilihan Allah. Allah memilihkan untuk negeri itu hamba-hamba pilihannya. Jika engkau enggan tinggal di Syam, hendaklah engkau memilih Yaman dan minumlah dari air susunya. Sesungguhnya Allah telah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya." Dari Watsilah bin Al-Aska, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada akhirnya kaum muslimin akan terkelompok menjadi beberapa pasukan, pasukan di Yaman, pasukan di Syam, pasukan di timur, dan pasukan di barat. Allah memilihkan untuk negeri itu hamba-hamba pilihannya. Jika engkau enggan tinggal di Syam, hendaklah engkau memilih Yaman dan minumlah dari air susunya. Sesungguhnya Allah telah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya. Dari Watsilah bin Al-Aska, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada akhirnya kaum muslimin akan terkelompok menjadi beberapa pasukan, pasukan di Yaman, pasukan di Syam, pasukan di timur, dan pasukan di barat. Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, pilihkanlah untukku karena aku ini seorang anak yang masih muda. Boleh jadi aku akan mendapati zaman tersebut. Tentara manakah yang engkau perintahkan aku untuk bergabung dengannya?" Beliau menjawab, "Hendaklah engkau memilih Syam." Dalam lafal yang lain, Watsilah bin Al-Aska berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Hudzaifah bin Yaman dan Mu'adz bin Jabal saat keduanya meminta pendapat beliau tentang tempat tinggal. Maka beliau mengisyaratkan ke arah Syam. Ketika keduanya bertanya sekali lagi, beliau kembali mengisyaratkan ke arah Syam. Beliau bersabda, "Hendaklah engkau memilih Syam, karena negeri itu adalah negeri pilihan Allah, dihuni oleh hamba-hamba pilihannya." 2. Sebaik-baik bumi hijrah. 3. Negeri yang dinaungi oleh para malaikat. Zaid bin Sabit berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keberuntungan bagi Syam." Kami bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena para malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepadanya, menaunginya." 4. Didoakan agar mendapat berkah. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah untuk kami kota Mekah, berkahilah untuk kami kota Madinah. Berkahilah untuk kami kota Syam, berkahilah untuk kami Sha, ukuran 4 kali cakupan 2 telapak tangan dewasa, kami, berkahilah untuk kami Mad, ukuran sekali cakupan 2 telapak tangan orang dewasa, kami." Nubuat Rasulullah tentang Syam akhir zaman. Sebagaimana negeri-negeri kaum muslimin lainnya, negeri Syam, terkhusus Damaskus, kelak akan menjadi salah satu saksi peristiwa besar akhir zaman. Banyak kejadian-kejadian besar yang dinubuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi di bumi Damaskus ini. Termasuk berbagai fitnah dan huru-hara yang terjadi pada umat Islam, sebagiannya akan terjadi di wilayah Damaskus dan sekitarnya. Di antara riwayat yang menjelaskan akan hal ini adalah sebagai berikut. 1. Damaskus akan menjadi saksi pertempuran besar Al-Malhamah Al-Kubra. 2. Damaskus akan menjadi tempat Taifah Mansyurah terakhir. Dari Sa'id bin Abi Waqqas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Penduduk Barat akan senantiasa meraih kemenangan di atas kebenaran sampai terjadinya kiamat." Penduduk Barat dalam hadits ini menurut Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah adalah penduduk Syam, karena saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau tinggal di Madinah,
sementara posisi Syam adalah di sebelah barat laut dari kota Madinah. Pada masa Rasulullah, Irak sering disebut negeri timur, negeri dari arah terbitnya matahari, dan Syam sering disebut negeri barat, negeri terbenamnya matahari. Dari Muawiyah bin Qurrah dari bapaknya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika penduduk Syam telah rusak, maka tiada kebaikan lagi pada kalian. Dan akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran dan meraih kemenangan atas musuh. Orang-orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu mencelakakan mereka, sampai datangnya kiamat. Akan senantiasa ada sekelompok umatku yang tegak di atas urusan agama Allah dan memperjuangkannya. Orang-orang yang memusuhi mereka tidak mampu menimpakan bencana kepada mereka. Mereka memerangi musuh-musuh Allah, setiap kali sebuah peperangan melawan kaum kafir berhenti, mereka memerangi kaum kafir lainnya. Allah menyesatkan hati sebuah kaum dan Allah memberi rizki bagi kelompok beriman tersebut dengan harta rampasan perang dari kaum yang tersesat ini. Demikianlah sampai terjadinya kiamat yang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Mereka terkejut karenanya dan bersegera mengenakan baju besi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, mereka adalah penduduk Syam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoret di tanah dengan jari beliau dan menunjuk ke arah Syam sampai jari beliau sakit. 3. Damaskus akan menjadi tempat bertahannya iman di akhir zaman. Dari Abdullah bin Amru, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya aku melihat, bermimpi, seakan-akan tonggak Alkitab telah tercabut dari bawah bantalku. Maka aku mengikuti kepergiannya dengan pandangan mataku. Tiba-tiba muncul seberkas cahaya yang terang benderang mengarah ke Syam. Ketahuilah, sesungguhnya iman pada saat terjadi beragam fitnah berada di Syam. 4. Janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang munculnya pasukan pilihan dari Damaskus. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah terjadi banyak peperangan besar di akhir zaman, Allah akan mengeluarkan sebuah pasukan mantan budak dari kota Damaskus. Mereka adalah bangsa Arab yang paling baik kuda dan persenjataannya. Allah akan meneguhkan agama ini melalui perantaraan mereka. 5. Ghouta akan menjadi pusat pertahanan kaum muslimin dalam perang akhir zaman melawan Romawi. Dari Abu Darda, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkemahan kaum muslimin pada saat terjadinya malhamah, peperangan besar, adalah Ghouta, di samping sebuah kota yang bernama Damaskus. Realita kontemporer menjadi bukti awal atas kebenaran nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Ghouta atau Ghouta pada saat ini dibagi menjadi 2 distrik, kabupaten kota Madya. Distrik Ghouta Timur termasuk bagian dari Provinsi Raif Damaskus, pinggiran Damaskus, dan Distrik Ghouta Barat yang termasuk bagian dari Provinsi Damaskus. Selama masa Revolusi Rakyat Muslim Suriah 2011 hingga 2013 saat ini, Distrik Ghouta Timur merupakan salah satu pusat kekuatan Mujahidin Islam dan Mujahidin FSA. Serangan-serangan Mujahidin di distrik ini memorak-porandakan kekuatan militer, kepolisian dan intelijen rezim Nusairiyah Suriah. Rakyat Muslim di distrik ini sangat mendukung Mujahidin, meski puluhan ribu di antara mereka telah dibantai oleh rezim Suriah melalui bombardir pesawat tempur, tank, dan artileri berat. Nubuat-nubuat di atas dan yang semisalnya, kemungkinan besar akan terjadi menjelang kiamat nanti, di saat kaum muslimin berhadapan dengan bangsa Romawi dalam Malhamatul Kubra. Wallahu alam. 6. Nabi Isa turun dari langit di Damaskus di akhir zaman. Salah satu pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang tanda-tanda kiamat adalah meyakini akan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Hal itu sebagaimana yang banyak disebutkan dalam beberapa riwayat tentang 10 tanda besar kiamat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Lah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah muncul di hadapan kami ketika kami sedang berbincang-bincang. Lalu beliau bertanya, apakah yang sedang kalian bicarakan? Mereka menjawab, jika kami sedang membicarakan hari kiamat. Maka beliau bersabda, sesungguhnya kiamat itu tidak akan datang sehingga kalian melihat 10 tanda sebelumnya. Kemudian beliau menyebut asap, Dajjal, binatang, yang keluar dari perut bumi, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Yajuj wa Ma'juj, 3 gempa bumi, longsor, yaitu di timur, barat, dan di Jazirah Arab, serta yang terakhir ialah keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka.
Hadits yang semisal juga diriwayatkan kembali oleh Imam Muslim dalam Syahihnya. Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga terjadi 10 tanda, yaitu penenggelaman di timur, penenggelaman di barat, dan penenggelaman di Jazirah Arab, asap, dajjal, binatang yang keluar dari perut bumi, Yajuj dan Majuj, terbitnya matahari dari barat, dan api yang keluar dari lembah, End yang menggiring manusia. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan, dan yang ke-10 ialah turunnya Isa bin Maryam. HR. Muslim. Kita meyakini bahwa saat ini Nabi Isa berada di langit, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peristiwa pengejaran orang-orang Yahudi terhadapnya. Orang Yahudi merasa bahwa mereka telah membunuh Isa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah klaim mereka, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tiada membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi, yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali hanya mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi, yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya. Dan pada hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. An-Nisa 4, 157-159, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam kitabnya akan kedatangan Isa di akhir zaman. Kita meyakini bahwa saat ini Nabi Isa berada di langit, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peristiwa pengejaran orang-orang Yahudi terhadapnya, dan tatkala putra Maryam, Isa, dijadikan perumpamaan tiba-tiba, kaummu, Quraisy, bersorak karenanya. Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik Tuhan-Tuhan kami atau dia, Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat, kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti, kekuasaan Allah, untuk Bani Israel dan kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Az-Zuhruf 43, 57, 61, ayat-ayat di atas, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, membicarakan Isa dan pada ayat terakhir, 61, disebutkan wa innahu lailmun lisa'ah, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, yakni turunnya Isa ke bumi sebelum datangnya hari kiamat merupakan pertanda telah dekatnya hari kiamat.